mengecam sikap dan pernyataan yang kami nilai merendahkan serta menghina profesi wartawan. Dengan ini saya pertegas, saya tidak pernah menghina atau melecehkan organisasi wartawan. Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali diadukan ke polisi akibat ucapannya yang dinilai menghina profesi wartawan. Usai PWI, kini Perkumpulan Media Independen Online atau MIO Indonesia melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Menurut pihak MIO Indonesia, pernyataan Hotman bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat dalam konferensi pers karena telah mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dengan ungkapan yang merendahkan. Mengecam sikap dan pernyataan yang kami nilai merendahkan serta menghina profesi wartawan. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Kritik pertanyaan wartawan juga merupakan hal yang sah. Namun kritik tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap profesi. Tetapi merendahkan profesi wartawan secara terbuka di hadapan publik adalah persoalan yang berbeda. Menanggapi pelaporan dirinya ke polisi, Hotman memberi klarifikasi jika situasi saat konvers di Kejagung, dirinya terpancing emosi karena pihak penanya terus menanyakan hal yang tidak bisa ia jawab secara terbuka. Dengan ini saya pertegas, saya tidak pernah menghina atau melecehkan organisasi wartawan, tidak pernah menghina PWI dan sebagainya. Ada seseorang laki-laki berdebat sama saya, dia tidak memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan apa agenda tersembunyi dari lembaga tersebut. Dia menyebutkan nama institusi. Terus saya bilang, dari mana gua tahu apakah dia punya agenda atau tidak lembaga tersebut? Tapi dia ngotot terus, dan dia juga tidak memperkenalkan dirinya. Dia tidak mengasih tahu apakah dia wartawan. Dia juga tidak bilang namanya. Dia juga tidak bilang bahwa dia dari organisasi manapun. Hingga kini, penyidikan kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah baru sebatas pemeriksaan Febri sebagai tersangka pada hari Jumat lalu. Kala itu, penyidik Kejagung baru memeriksa Febri dalam perkara korupsi PT Asabri dan memutuskan tidak menahan mantan Jampitsus itu. Hari ini sudah di BAP ada 18 pertanyaan dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Sikap Kejaksaan Agung yang memilih tak menahan mantan Jampitsusnya itu dinilai mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji sebagai suatu ujian profesionalitas Korps Adiaksa itu di mata publik. Menurut Susno, dengan 3 kasus korupsi dan TPPU yang tengah diusut, maka diperkirakan setidaknya ada 10 tersangka. Namun jika Kejagung hanya berhenti di 2 orang tersangka, maka keseriusan Kejagung akan dipertanyakan. Korupsi suap kepada Eva berarti ada yang menyuap. Maka dengan 3 kasus pokok saja ditambah dengan pencucian uang, ini bisa minimal tersangkanya berkembang menjadi 10-an. Kalau memang kejaksaan ini yang kita yakini dia tidak akan mengorbankan nama baik kejaksaan yang reputasinya sudah sangat baik di Republik ini demi melindungi FA. Tetapi manakala tolak ukur itu tidak dilakukan oleh kejaksaan, maka masyarakat akan kecewa dan benar adanya apa yang diduga orang bahwa ini jeruk makan jeruk. Terbaru, Presiden Prabowo resmi menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Kini, bola berada di tangan Jampitsus baru untuk membongkar dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan atasannya. Tim Liputan, Kompas TV. Ditunjuknya Kuntadi sebagai Jampitsus baru menggantikan Febri Adriansyah ini berarti kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus akan ditangani langsung oleh mantan bawahan Febri. Mampukah Kuntadi dan jajarannya bekerja secara profesional? Sementara itu, dari pantauan Tim Liputan Kompas TV di lapangan, kembali ada aksi unjuk rasa. Ini dia di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan yang menuntut penangkapan dan transparansi atas kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah.
Mari kita akan diskusikan soal ini, soal Jampitsus baru dan komitmennya untuk mengusut kasus Febri Adriansyah bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Bob Hasan serta peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore. Selamat baik. sore. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Zainur, saya mulai dengan Anda dulu. Setelah ditunjuk akhirnya Kuntadi yang pernah jadi Dirdik Jampitsus bawahannya Febri Adriansyah sekarang jadi Jampitsus. Sejauh mana optimisme Anda mengusut Jampitsus yang baru ini bisa mengusut kasusnya Febri? Ya, pesimis ya. Bayangkan Dirdik menjadi Jampitsus ketika waktu itu FA-nya sebagai atasannya. Kalau perkara-perkara yang diduga terkait dengan FA itu adalah perkara-perkara yang ditangani oleh kejaksaan, pertanyaannya apakah yang sekarang menjadi Jampitsus baru ini tidak memiliki keterkaitan? Ini kan lagi-lagi problem potensi konflik kepentingan. Kita susah untuk dapat memastikan bahwa pejabat-pejabat yang baru ini memang tidak memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani ini. Sehingga sekali lagi, apapun mekanisme yang ingin coba disampaikan oleh kejaksaan, publik mengalami kesulitan untuk memahami dan publik susah untuk diyakinkan bahwa ini memang benar-benar profesional, independen, bebas dari konflik kepentingan. Misalnya dari indikator tidak ditahannya FA. Dari zaman dulu sampai sekarang, kejaksaan itu kalau tangani perkara korupsi selalu dilakukan penahanan kepada tersangka. Silakan cek tersangka-tersangka kejaksaan itu kalau tipikor selalu ditahan. Apa yang membedakan dengan FA? Apakah FA ini kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dari kejaksaan? Kalau dari sisi KUHAP misalnya, menurut kami alasan penahanannya sangat kuat. Misalnya ketika tersangka itu memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ya, misalnya ini kan disampaikan oleh kuasa-kuasa hukumnya ya. Sudah ada sedemikian rupa upaya untuk mengaburkan harta itu di aku-aku milik DR. Di aku-aku kemudian punya yayasan, punya satu usaha untuk membangun satu proyek di Kalimantan dan seterusnya. Itu kalau dari sisi hukum acara pidana, dari sisi KUHAP, itu seharusnya sudah menjadi salah satu hal yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Belum lagi kita bicara FA pengaruhnya sangat besar, sangat mungkin untuk mempengaruhi saksi, menghilangkan alat-alat bukti, melakukan tindak pidana lagi dan seterusnya. Gitu, Mas Tifal. Oke, ini sudah ada pengalaman 6 tahun sebagai Febri ini punya profil sebagai Jampitsus 6 tahun, Mas Bob. Kemudian kasus ini diusut oleh Dirdiknya waktu itu. Sejauh mana Anda menaruh optimisme kalau kemudian ada analisis dari Mas Zainur kayaknya agak meragukan nih bakal tuntas kasus ini. Kalau Anda gimana, Mas Bob? Ya, saya cukup sepakat dengan Mas Zainur ini, tapi sebelumnya saya ingin juga menjelaskan bahwa kedudukan saya memang sebagai anggota Komisi 3. Tapi kemudian jangan lupa sebelum saya menjadi anggota Komisi 3 atau DPR, saya adalah praktisi hukum yang menangani klien saya di Jiwasraya dan Asabri. Artinya begini. Maka pengalaman pribadi saya akan saya jelaskan di sini, dan apa yang disampaikan atau rasa kekhawatiran publik hari ini terkait dengan jeruk makan jeruk maupun penanganan perkara yang boleh jadi dapat penilaian yang kurang profesional ya. Tapi ini kita pun jangan juga mengesampingkan profesionalitas kejaksaan pada hari ini, keseriusannya akibat karena kan kita sama-sama tahu ya perkara ini udah mengemuka terlalu hebat dan luar biasa ya. Nah, jadi di masa lalu itu semasa saya menjadi salah satu kuasa hukum terkait dengan perkara Asabri maupun Jiwasraya, itu ada kedudukannya memang FA itu adalah sebagai Jampitsus, tapi jangan lupa bahwa Jampitsus yang sekarang ini adalah pada saat perkara Asabri ya contohnya itu Dirdiknya adalah beliau yang sekarang Jampitsus. Nah, ini kan memang ada terjadi pikiran yang kontraproduktif, tapi ya kita tidak boleh juga seperti prolog saya tadi, jangan mengesampingkan daripada profesionalismenya. Kalau kemudian kalau kemudian ada keseriusan menurut Anda, kita coba kita lihat lagi. Hari Jumat FA disebutkan sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, oleh Jampitsus, tapi batang hidungnya tidak kelihatan oleh wartawan. Disebutkan dikonfirmasi oleh penasihat hukum. Ini sudah hari Rabu, tapi belum ada perkembangan lagi. Ini kalau Anda melihat keseriusannya di bagian mana menurut Anda, Mas Bob? Saya akan urai tentang pertanyaan tanda tanya atau misterius tentang keseriusan. Saya akan urai begini. Jadi gini,
mengapa sekarang itu? Kita mulai dulu awal. Mengapa perkara ini kemudian kembali ke kejaksaan? Ya. Nah, maka temuan atau bukti-bukti yang ditemukan oleh Kortas Tipikor Polri kemarin itu dialihkan ke kejaksaan karena memang berkas perkara seluruhnya TPPU ini kan bukan pidana pokok. TPPU ini merupakan pidana tambahan yang berdasarkan predikat crime Tipikor yang ada di Asabri. Contohnya Asabri aja kita ambilnya ya. Maka kalau seandainya Polri menegakkan sendiri, ini kan justru membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan penyidikan yang begitu jelimet dan koordinasi dan konsolidasi lagi kembali dan kembali lagi juga ke kejaksaan nanti untuk tahapan selanjutnya. Dan dalam konteks sekarang ini bukan tahapan selanjutnya yang diserahkan atau dikembalikan kepada kejaksaan, tetapi memang dioper alih dari kepolisian karena memang penyidik daripada kasus Asabri yang sebagai predikat crime itu adalah penyidik Kejaksaan Agung. Maka pandangan kita ketika ini kembali kepada penyidik kejaksaan diharapkan kita tanpa melihat siapa yang melaksanakan penanggulangan atau penanganan perkara ini, termasuk dalam hal ini adalah Jampitsus yang baru merupakan dirdik masa lalu terkait dengan perkara Asabri. Baik. Nah ini kan nanti baru kita bicara tentang bagaimana tingkat profesionalisme yang dipengaruhi oleh sistem. Yang jadi pertanyaan juga masalah penahanan, Mas Bob. Don Rito ditahan, tapi FA-nya tidak ditahan. Nah, gimana tuh? Ya, nah, maka ketika ini kejaksaan sebagai penyidik yang atas alat bukti yang ditemukan oleh Polri, Kortas Polri, maka koordinasi alat bukti tentang alat bukti ini menjadi penting. Ya, nah, soal waktu dan sebagainya, saya pikir itu relatif ya, relatif kapan mau ditahan, saya pikir cepat atau lambat ya tersangka FA itu akan ditahan, akan ditangkap. Ya, nah. Tetapi kembali sekali lagi bahwa penahanan dan penangkapan ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana KUHP yang baru sekarang. Ya, jangan sampai kemudian nanti bila mana ada kemudian pra peradilan telah menjadi presiden yang buruk. Baik. Sehingga opini-opini yang dibangun yang oleh oknum-oknum tertentu itu menjadi menguat. Padahal sebenarnya itu opini-opini yang tidak beralasan menurut saya bahwa penetapan tersangka terhadap FA itu memang sudah sangat meyakinkan. Ya, karena dalam suasana kebatinan pada saat saya menjadi kuasa hukum, saya paham betul ya, bagaimana itu pihak-pihak oknum-oknum yang kemudian melakukan satu proses penekanan dan sebagainya sehingga ada aliran-aliran dana itu dimungkinkan seperti itu. Mas Zainur, karena itu pandangan dari Mas Bob. Terlebih lagi udah ada komitmen membentukkan tim 9 untuk pengusutan kasus yang FA ini. Kalau kemudian Anda masih meragukan Mas Zainur, hal apa lagi yang perlu ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung bahwa ini serius? Perlukah ada pihak lain menurut Anda mengusut kasus ini selain tim 9? Ya, yang paling penting ini kan penegakan hukum dalam situasi tidak biasa ya. Artinya bayangkan penyidikan di tengah jalan diserahkan kepada aparat penegak hukum lain. Tidak ada dasarnya dalam KUHP, nggak ada dasarnya di undang-undang manapun itu tidak ada. Artinya ini memang situasi krisis dalam penegakan hukum. Dalam situasi krisis Mas Tifal, itu harusnya update informasi itu transparan. Secara berkala Kejaksaan Agung sampaikan hari ini apa update dari perkembangan penyidikannya. Tidak harus materi penyidikan yang itu merupakan rahasia di dalam penyidikan, tetapi apa progres yang sudah dicapai sehingga publik dapat mengetahui, oh ini memang ada satu perkembangan yang berarti. Sampai sekarang kan publik susah untuk memahami ya, bahkan untuk sekadar mengetahui FA di mana saja. Sekarang publik nggak tahu tuh FA ada di mana, batang hidungnya kan nggak pernah diperlihatkan. Malah misalnya kuasa hukumnya bisa konvers di depan gedung Jampitsus gitu ya. Yang kedua adalah ini tidak bisa hanya dengan misalnya membentuk tim 9 kemudian publik akan serta-merta percaya. Yang bisa meningkatkan kepercayaan publik, kalau mengembalikan susah ya, meningkatkan kepercayaan publik adalah langkah-langkah dari penyidiknya ya. Penyidiknya harus menyampaikan langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan penyidikan perkara ini. Sehingga sederhananya perlu pihak luar atau tidak, Mas? Ya kalau soal pihak luar kan ada batasannya ya. Ya, tidak bisa masuk ke substansi perkara. Misalnya Komisi 3. Komisi 3 punya kewenangan pengawasan menurut Undang-Undang Dasar, tetapi kan tidak bisa masuk kepada materi penyidikan. KPK yang menurut Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan korsup ya. Korsup itu boleh melakukan penelitian dan penelaahan. Tapi kan juga sama, itu hanya lihat-lihat saja, tidak boleh pegang. Jadi tetap menurut saya kembali lagi kepada transparansi dari penyidiknya dan bagaimana perkembangan itu harus disampaikan day to day. Ini situasi krisis, tidak bisa kemudian dianggap ini biasa dan kemudian publik akan lupa. Enggak, publik tidak akan lupa untuk kasus ini. Nah menurut Anda Mas Bob,
tim 9 dan Kuntadi sebagai Jampitsus yang baru ini bisa betul-betul berani dan bekerja dalam tanda kutip sehat menangani kasus mantan atasannya ini? Ya, keberanian maupun juga profesionalisme kinerja daripada Pak Kuntadi dan kawan-kawan atau tim 9 itu kemungkinan dapat dibuktikan dengan cara-cara sebagaimana sarannya Mas Zainur tadi. Artinya transparansi, keterbukaan, ya terkait dengan tahapan-tahapan penyidikan, keberlanjutannya, terlebih dengan pengalihan, ya. Artinya jangan sampai pengalihan ini menjadi persepsi atau presiden yang buruk atau negatif terkait dengan pengalihan dari Polri ke Kejaksaan. Padahal tadi sudah saya jelaskan bahwa justru menurut hemat saya berpikir sebagai personal praktisi hukum, mantan praktisi hukum yang dahulunya saya sebagai salah satu kuasa hukum, ya. Justru dengan dialihkannya ke Kejaksaan, ini merupakan proses percepatan, pemotongan tahapan-tahapan yang selama ini, yang nantinya ke depan bila mana Polri yang memegang, itu akan melalui tahapan-tahapan yang cukup membutuhkan waktu yang lama. Nah, tetapi tinggal bagaimana transparansi tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan oleh 9 ini juga jangan terlalu lama, ya. Artinya apa? Penetapan tersangka yang biasanya dalam extraordinary crime seperti atau sebagaimana tipikor ini tidak dibutuhkan waktu lama-lama, bahkan lebih dari cepat daripada 1 kali 24 jam untuk dilakukan penahanan, ya kan? Nah, soal bahwa dugaan-dugaan apa segala macam itu akan dibuktikan di pengadilan. Tetapi ketika penetapan tersangka yang sudah disertai oleh alat bukti yang terpenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku, itu sudah barang pasti jaminan yang tidak perlu lagi kita ragukan atau dikhawatirkan untuk adanya upaya hukum terkait dengan pra-peradilan dan sebagainya. Terakhir Mas Zainur, dengan sepak terjang Kuntadi pernah menangani kasus Tata Niaga Timah, kemudian BTS, Kominfo, ini kan kasusnya cukup mentereng juga. Kalau Anda melihat kasusnya FA ini, sejauh mana Kuntadi harus memberikan buktinya kepada publik? Tidak ada yang meragukan kapabilitas personal, termasuk Jampitsus baru atau tim 9. Tapi yang diragukan publik adalah independensinya. Apakah berani untuk memang benar-benar menegakkan hukum? Apalagi ketika kasus yang diduga terkait dengan FA itu terjadi ketika yang bersangkutan juga ada di dalam. Ini problem yang sangat rumit dari sisi potensi konflik of interest, konflik kepentingan. Sehingga memang satu-satunya pembuktian adalah dengan transparansi penyidikan, tahap per tahap, day to day, disampaikan kepada publik. Dan harus ada kemajuan setiap harinya. Kalau tidak ada kemajuan, publik tidak percaya. Mulai dari penahanan. Bukan soal apa, memang KUHAP tidak mengatakan harus segera ditahan atau seperti apa. Tidak, tetapi itu sudah merupakan SOP di internal kejaksaan sendiri. Setiap perkara korupsi itu tersangkanya ditahan oleh kejaksaan. Yang kedua, kalau menurut KUHAP yang baru, 2005, itu sudah sangat jelas, ya. Ada resiko-resiko dari FA itu untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi. Atau yang sudah sangat jelas adalah memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Dilihat dari kuasa hukumnya membuat skenario-skenario antara kuasa hukum FA dengan kuasa hukum DR. Sehingga simpulannya adalah buktikan. Cukup itu. Baik, Mas Zainur, Mas Bob, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore. Sesaat lagi di Kompas Petang, militer Iran IRGC mengerahkan serangan drone dan rudal ke titik aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Drone Nasr 2 disusul rudal balistik Haj Qasim dengan hulu ledak berbeda ini diklaim menjadi